Tuhan, hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku
kepunyaanmu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kaulah nafas hidup kami selamanya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatimu karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatimu bersuka, dan hatimu
dan hati. Hati kami bersuka karena Engkau setiap hari, setiap waktu. Biarlah hati kami bersuka karena-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan Engkau selama-lamanya, seumur hidup kami Tuhan. Engkaulah hidup kami Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Kau limpahkan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami bagi-Mu. Bab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidup dan jiwaku kan hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Nama-Mu Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat
memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu memuji-Mu, nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih. Oh, kami semakin terikat dengan Engkau, semakin menyatu dengan Engkau, Tuhan. Perkataan-perkataan-Mu, oh, semakin kami sadari bahwa itu adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Engkau berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terus kami menaklukkan pikiran dan perasaan kami ini, Tuhan. Silakan Tuhan ambil alih sepenuhnya. Kami bersyukur Tuhan. Perkataan-perkataan adalah kehidupan bagi kami. Oh, perkataan-perkataan adalah seperti makanan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga menahirkan kami lewat perkataan-perkataan. Engkau menghakimi kami dengan perkataan-perkataan. Dan Engkau sekaligus menghidupkan kami dengan perkataan-perkataan. Engkau menyempurnakan kami dengan firman-Mu setiap hari, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, Tuhan, selamat pagi semua, shalom. Oke. Firman-Ku dilepaskan dan diungkapkan, ini masih yang dari bab 3 ya. Belum selesai dari kemarin ya. Firman-Ku dilepaskan dan diungkapkan di setiap waktu, atau tempat. Dan karena itu engkau harus mengenal dirimu sendiri di hadapanku sepanjang waktu. Karena saat ini bagaimanapun juga tidak seperti yang datang sebelumnya, dan engkau tidak bisa lagi mengerjakan apapun yang engkau inginkan. Jadi ini seperti satu keadaan seperti syarat gitu. Ketika kita memasuki kehidupan yang baru ini gitu. Jadi kalau dulu masih bisa, kan berarti kan sama seperti Petrus kan. Dulu engkau muda, engkau bisa pergi kemanapun engkau pergi. Tapi ketika engkau sudah tua,
Engkau tidak bisa lagi. Tapi engkau akan menyerahkan tanganmu untuk diikat katanya. Dan engkau akan dibawa ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Ya. Namun saudara, sebetulnya bukan masalah dia itu akan hanya mengalami kematian seperti itu. Ya. Tetapi setelah sekian waktu lamanya gitu, setelah semua tidak ada lagi ambisi di dalam dia ya, dan memang kan dia juga sudah mencapai gitu ya pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa juga dia sudah lakukan gitu. Nah, kita pun demikian gitu. Kita diizinkan juga mengalaminya gitu. Di waktu kemarin ya. Ketika kita di RTM kemarin ada begitu banyak sekali ya hal-hal yang mungkin kita lakukan, bahkan yang belum kita lakukan kita sudah pikirkan bisa lakukan gitu. Saya sampai di pemikiran itu dulu ya. Ketika terakhir sekali saya ke Padang itu, saya memang punya pemikiran seperti itu gitu. Saya ingat gitu. Ya. Nah, jadi dikatakan di sini saudara, engkau harus mengenal dirimu sendiri di hadapanku sepanjang waktu. Lucu ya. Emang kita belum mengenal diri kita sendiri. Jadi siapa lagi yang mengenal diri kita? Kalau bukan diri kita sendiri gitu. Tapi itu kebenaran ya. Makanya dikatakan engkau harus mengenal dirimu sendiri di hadapanku sepanjang waktu. Kenali gitu. Makanya perlu kita merenungkan setiap perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita, perasaan kita gitu. Ketika terlintas satu kejadian di hadapan kita, apa respon kita ketika kita berbicara dengan orang, kita ingat-ingat waktu kita mengatakan ini, gitu ya. Itu sepanjang hari. Kalau kejadiannya berulang terus seperti itu, kita kan akan lihat itu untuk kita kah? Adakah kita di sana mencari pujian untuk diri kita sendiri? Gitu. Kalau saya kan, misalnya saya berbicara setiap hari seperti ini gitu. Ketika saya bicarakan seperti ini gitu ya. Nah, saya bisa mengerti perkataan ini. Kenali, engkau harus mengenali dirimu sendiri. Karena begini, karena di masa sekarang ini gitu, ada peraturan baru gitu. Apa itu peraturan barunya? Engkau nggak bisa lagi hidup untuk dirimu sendiri gitu. Nah, itu kan. Engkau tidak bisa mengerjakan apapun yang engkau inginkan. Nah, itulah orang-orang yang sudah mulai menjadi tawanan roh gitu. Nah, jadi ketika dikatakan ini, hati kita bagaimana? Apa tujuan dari perkataan ini gitu? Kalau selama ini pernah kita dengarkan, kita harus keluar dari dunia ini katanya kan, kita harus menanggalkan dunia ini gitu. Karena dunia ini sedang dihukum gitu. Lalu bagaimana caranya keluar gitu? Nah, saudara, kita boleh mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa sampai ada perkataan itu? Tentu
kita sudah harus kokoh ya di dalam hati kita bahwa Tuhan sebetulnya tidak ingin membuat kita itu tidak punya keinginan gitu. Cuman keinginan kita selama ini, saudara, itu egois gitu. Hanya untuk diri kita sendiri. Dan itu sangat bertentangan dengan Tuhan gitu. Nah, untuk menerangkan satu kalimat itu, saudara, Tuhan itu memberikan gambaran ketika saya menyaksikan bagaimana keadaan dunia ini sekarang ini. Saudara, oleh karena keserakahan, saudara, itu tatanan dunia ini memang menuju kehancuran. Gitu. Hanya karena ingin memperkaya diri sendiri, kelompok tertentu. Itulah sebetulnya yang membuat negara-negara menjadi bangkrut gitu. Jadi sebetulnya satu negara tidak bisa lagi mengajukan pinjaman gitu. Di satu sisi memang, saudara, Badan Keuangan Dunia itu ya, IMF itu, sebetulnya memang iya dia ingin membuat tergantung kepada dia gitu ya. Nah, tetapi saudara, dia pun ternyata tidak sembarang mengeluarkan dana gitu. Kalau misalnya negara tersebut itu kalau dia memakai semua yang ada itu untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan negaranya gitu, maka dipastikan bahwa seberapa banyak pun uang yang digelontorkan gitu, itu akan habis gitu, tidak bisa buat apa-apa gitu. Berarti nantinya mereka tidak akan bisa mengembalikan, apalagi kalau terjadi perpindahan pemerintahan gitu. Jadi kalau oknum-oknumnya yang sedang memerintah pada saat itu hidup untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk orang-orang tertentu gitu, tidak untuk benar-benar seluruh rakyat gitu, maka dipastikan negara itu akan bangkrut. Karena apa? Perputaran uangnya itu hanya ada di kelompok tertentu. Jadi negara itu tidak sehat. Jadi tidak mungkin berani. Jadi ternyata di negara-negara, ketika dijelaskan gitu, di negara-negara yang sedang bangkrut sekarang ini gitu, ya, dijelaskan di situ bagaimana sudah bisa ratusan kali gitu digelontorkan dana terus gitu. Dan ditariklah kesimpulan, tidak bisa lagi. Lalu dilihatlah juga hasil dari sumber dayanya gitu di negara itu, yang nggak bisa lagi menutupi, jadi ditahan gitu. Nah, memang dari situlah munculnya nanti. Jadi ketika, kalau saudara perhatikan juga ya, bahwa kenapa mulai ditekan semua rakyatnya, dari pajak ditingkatin, dari apalagi dari segala sisi gitu. Itu memang karena sudah berusaha ke sana kemari, tidak mendapatkan lagi bantuan lagi. Jadi yang terdesak itu adalah orang yang sedang berkuasa pada saat ini. Di setiap negara begitu. Nah, itulah yang membuat ketika memikirkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri, maka disitulah kehancurannya. Nah, makanya dikatakan engkau mesti mengenal dirimu sendiri di hadapanku sepanjang waktu gitu loh.
Ada nggak itu sifat-sifat yang seperti itu gitu? Masih muncul nggak? Nah, ketika dimunculkan, kita kan yang makanya dikatakan kamu sendiri yang mengenal, bukan aku. Jadi bukan Tuhan yang menunjukkan. Jadi kita mesti lihat sendiri supaya fair gitu loh. Nanti kalau aku yang mengatakan kepadamu, kamu bilang, ah nggak begitu gitu. Jadi kita disuruh memperhatikan diri kita sendiri ya. Jadi engkau nggak bisa lagi mengerjakan apapun yang kau inginkan. Sebaliknya, di bawah bimbingan firmanku, engkau harus mampu menundukkan tubuhmu. Engkau harus menggunakan firmanku sebagai andalanmu. Dan engkau tidak boleh bertindak sembarangan. Semua jalan menuju penerapan yang nyata bagi gereja dapat ditemukan dalam firmanku. Setelah berkata panjang lebar gitu. Nah, dikatakan dalam firmannya. Jadi firmannya itu yang sudah diucapkan. Kan firman itu adalah kata-kata. Nah, walaupun kita belum mendengarkan perkataan itu, oke? Kalau kita itu katakan, oh aku menyembah Tuhan, itu abstrak, saudara. Dari mana kita tahu kalau kita itu mengasihi Tuhan? Tuhan itu adalah kata-kata. Nah, gitu. Allah itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, katanya. Kalau Tuhan tidak berfirman, oke, maka segala sesuatu, kalau misalnya Taurat itu tidak datang, dosa itu belum ada gitu. Pelanggaran belum ada. Karena belum ada peraturan. Makanya kejahatan itu meningkat karena belum dibuat aturan yang jelas mengenai itu. Setelah dibuat aturan, barulah orang yang tadinya tidak melanggar jadi ketahuan melanggar. Oke. Jadi, kalaupun Tuhan berfirman kepada orang-orang ini dulu 30 tahun yang lalu gitu ya. Nah, karena itu sudah diucapkan, maka sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk hidup di luar itu gitu. Karena dia sudah sampaikan gitu. Dan tahukah saudara, setiap kali kita bersekutu dengan Tuhan, karena dia sudah mengatakan kamu mesti sering-sering datang kepadaku. Oke? Nah, kalau kita tidak sering-sering datang kepada dia, maka kita itu tidak bisa mendengarkan perkataan-perkataannya. Padahal perkataannya itu sudah pernah dilepaskan. Sementara perkataannya itu tidak bisa ditarik kembali. Oke? Nah, sekarang bagaimana kita tahu firmannya itu? Puji Tuhan ada yang kita lihat di sini. Ini perkataan-perkataan yang banyak sekali gitu. Tapi sekarang dia bilang begini, kan dia pernah bilang begini. Taurat itu di akhir zaman itu ditaruh ditulisnya di loh hati kita ini. Oke? Ditulisnya. Jadi begini saudara, setiap kali kita bersekutu dengan dia, maka firman yang sudah pernah diucapkannya itu, jadi firman itu akan berbicara sendiri. Itulah Allah itu. Jadi kalau kita itu mau mendengarkan suara Tuhan, yang mana? Tuhan yang mana? Itu firman-Nya. Perkataannya itu gitu loh.
Makanya kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan itu, artinya itu adalah mengasihi, mendengarkan, mentaati perkataannya. Kalau dikatakan mentaati Tuhan, iblis pun tahu gitu loh. Dan untuk yang satu itu dia tidak akan berani gitu. Makanya dia itu pun juga bagaimana menyesuaikan diri dengan perkataan itu, dengan firman yang dia tahu. Makanya dengan itulah dia bisa mencoba ingin menjatuhkan Tuhan kan? Dengan firman itulah dia itu memakai Petrus untuk menarik tangan Tuhan gitu loh. Kan karena pada waktu itu bukan manusia yang mengatakan itu. Bapa yang mengatakan itu kepada kata Tuhan kepada dia gitu. Itu kan menaikkan derajat dia gitu loh. Sama seperti Harun dan Miriam. Karena Tuhan pernah berbicara kepada mereka, lagian juga Musa itu adik mereka gitu. Mereka menyetarakan dirinya dengan Musa. Sementara Tuhan itu memilih Musa. Nggak tahu gimana caranya, memang sejak awal dia pilih Musa kok, bukan pilih Harun dan Miriam. Dan itu hak prerogatifnya Tuhan. Dan Musa mengetahui, istilahnya ada perjanjian antara Musa dengan Tuhan yang tidak diketahui oleh Harun dan Miriam gitu. Harun dan Miriam ini merasa mereka kakak, lebih, ya minimal sama lah aku dengan kamu gitu loh. Kamu mendengarkan suara Tuhan, aku juga bisa mendengarkan suara Tuhan. Oh, Tuhan marah. Sama kamu, aku bicara pakai teka-teki. Tapi Musa, aku bicara terus terang. Nah, dari situlah sebetulnya si jahat itu apa ya, menipu umat manusia gitu. Dan itu memang juga semua ada di dalam Allah gitu loh. Makanya dia wanti-wanti gitu. Kalau kamu makan itu, nanti kamu mati. Ini loh, itu pohon selain pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu dikatakan ini itu pohon kepo gitu. Ingin coba mengetahui segala sesuatu, keinginan. Makanya saudara, hal itulah sebetulnya yang membuat kita itu tidak pernah tunduk dengan keadaan yang kita terima. Jadi dengan dikatakan engkau harus kenali dirimu sendiri, itu adalah tujuannya supaya kita sadar bahwa ternyata ada musuh kita, yaitu keinginan kita, keinginan tahuan kita. Kamu mesti mengenali akarnya itu gitu loh. Jadi ketika dia mengatakan kita itu duduk di kaki Tuhan, itu saudara, mungkin sampai hari ini saudara, ada banyak di antara kita yang belum ngeh gitu. Belum ngeh. Masih saja kita mengerjakan apa namanya hobi kita gitu ya. Apa saja gitu.
ketika bangun pagi gitu. Itu karena setiap pagi gitu saya ini kan ya, saya perhatikan gitu. Jadi ketika sebelum baca ini tadi saudara, itu memang sudah terus saya lakukan gitu. Ketika bicara ini, ketika mau ini, saya perhatikan terus gitu. Di mana diri saya itu muncul. Di mana saya sudah merasa seperti tahu apa yang harus saya bicarakan. Kalau misalnya saya tahu gitu, itu saya selalu selidiki gitu. Jangan-jangan ini sudah mulai muncul nih. Saya tertipu di situ gitu. Terus perkataan yang mengatakan jangan takut. Gitu. Itu juga buat, oh iya, ini kan Tuhan ya. Saya ini lagi gitu. Lalu saya perhatikan baik ketika bangun pagi. Apakah benar hati saya ingin berjumpa dengan Tuhan? Gitu. Selalu memang saudara setiap kali persekutuan kita bagi saya gitu ya. Bahkan rasanya itu pengen tiap hari gitu. Atau malam lagi ada gitu. Karena memang mulai menemukan Tuhan gitu. Setiap hari yang berbeda gitu. Saudara, ketika kita bisa mulai, kalau saudara ingat-ingat ya, perkataan-perkataan yang dia katakan begini. Uh, Setiap hari engkau harus duduk di kakiku, katanya gitu. Setiap hari engkau mesti mendengarkan aku, perkataan-perkataanku gitu. Berulang kali dia katakan, tahukah engkau, aku di dalam engkau di dalam aku gitu. Semua perkataan-perkataan yang dia katakan kepada kita gitu ya. Ketika kita coba renungkan gitu ya, apa saja itu semua saudara? Itu berhubungan satu dengan yang lain. Nah, saudara, disitulah kita sebetulnya melihat bahwa Allah itu luas sekali gitu. Bahkan dikatakan tadi di setiap waktu atau tempat katanya. Sampai-sampai memang kita itu memang benar-benar melihat bahwa Allah itu ada di mana-mana. Gitu. Setiap kali saya mendengarkan gitu ya, sambil merekam kan, sambil mengedit gitu kan, saya kan harus dengarkan. Jadi sambil nunggu kan, saya edit-edit dulu, udah selesai, udah potong-potong gitu kan, udah. Berarti kan saya ini diproduksi gitu ya. Nah, jadi begitu selesai waktu diproduksi kan butuh waktu gitu. Selesai yang satu, nanti saya upload. Waktu upload itu kan ada jeda istilahnya, berarti nggak ngapa-ngapain gitu. Karena program yang satu lagi kerja juga gitu. Nggak bisa kita langsung dua kerja gitu kan. Itu butuh waktu gitu. Nah, di situ saya dengarkan gitu. Saya dengerin satu-satu gitu ya. Satu yang dengerin gitu. Kalau lagi nunggu gitu, nah kadang-kadang saudara kalau misalnya saya lagi tunggu gitu, saya sambil baring nunggu dengerin gitu. Saya biarin laptopnya ini hidup. Nah kadang-kadang kalau laptopnya nggak nyala, maka produksinya juga kadang berhenti juga atau uploadnya juga berhenti gitu. Wah harus dihidupin lagi. Kadang-kadang nggak juga gitu bisa lancar terus. Jadilah itu satu hari saya produksi 3 gitu kan. Jadi di situ praktis saya bisa dengerin. Kadang saya dengerin dari awal gitu ya lagu-lagunya semua gitu ya dengerin. Uh,
Terus lagi dengerin perkataannya. Itu benar-benar saudara, karena memang saya tahu habis ini pasti ngomong ini gitu. Saya jadi ingat gitu, saya belajar. Ini paling kan udah lama misalnya. Waktu ngomong ini pasti keluar perkataan ini gitu. Oh. Iya, ngerti. Tapi terus saudara, itu perkataan-perkataan itu kayak satu perjalanan, saudara. Nah, saudara, tahukah saudara, kalau saudara perhatikan, dari mana saudara mengetahui bahwa itu adalah firman Tuhan ketika saya ngomong? Mungkin saudara berpikir, itu kan suruhan Pak Parlin gitu. Karena saudara selalu lihat saya. Kalau saudara tidak mau melakukan apa yang saya katakan itu, saudara tetap kekeh gitu. Dengan pikiran saudara, dengan keinginan saudara, enggak lah, sudah kudengarkan, masih ada yang lain gitu kan. Nah, tahukah saudara, disitulah digenapi bahwa saudara hanya mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara tidak pernah mengenal Tuhan yang kelihatan. Lihat sekali lagi, disinilah kita mengetahui kapan kita itu mengasihi Tuhan yang kelihatan. Atau Tuhan yang gak kelihatan. Jadi ketika firman itu disampaikan, maka dikatakan, diungkapkan di setiap waktu dan tempat. Dari situlah kita ketahui, saudara. Dari situlah kita ketahui mana firman Tuhan yang sedang disampaikan pada saat itu. Saudara, tak ada tujuannya. Karena kita tahu, saya sudah tahu, nggak ada gunanya menarik saudara kepada saya. Tapi kalau saya nggak katakan hal yang tadi, mungkin saudara bisa saja saudara mengatakan, oh, Bapak sedang bilang Bapak itu Tuhan. Gitu. Tidak. Kita sedang diajar sedetil-detilnya. Dan memang ini zaman detil-detilnya. Ini zaman kesempurnaan. Dia ngajar kita itu bukan lagi dari alam roh saja. Oke, saudara bisa punya persekutuan seperti itu dengan Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Tapi ini zamannya Tuhan sudah datang. Keadaan Tuhan yang datang itu, saudara, itu adalah begini, bagaimana kita benar-benar yakin bahwa Tuhan ada di antara kita. Dari mana saudara tahu Tuhan ada di antara kita? Oh, kalau Tuhan itu secara roh, itu sudah pasti, siapapun tahu, iblis pun tahu itu, saudara. Cuman yang tidak bisa dialami oleh iblis itu adalah Tuhan nggak bisa berinkarnasi di dalam dia. Beda, saudara, dia itu ada di dalam Tuhan. Dengan Tuhan itu ada di dalam kita. Segala sesuatu ada di dalam dia. Wah, itu kan jadi bikin bingung kan? Di satu sisi, iblis adalah musuhnya. Oke. Di sisi yang lain, iblis itu juga adalah pelayannya. Karena apa dia pelayan? Karena dia itu ciptaannya. Ciptaan yang memberontak terhadap dia. Jadi ketahuan, jadi terpisahlah dia gitu. Jadi ketika dia bertindak, saudara, ketika Allah itu bertindak, maka
segala sesuatu itu ya menjadi seperti itu. Jadi saudara, dengan dia berkata-kata, jadi apa ya, alam semesta ini jadi bisa teratur gitu semua hanya dengan perkataan-perkataannya. Saudara, saya kadang-kadang saudara kalau ngomong seperti ini, kadang gini saudara, ini jangan-jangan saudara, apa ya, uh, saya yakinnya saudara itu Tuhan. Gitu. Tapi untuk menerangkan kepada saudara, kadang-kadang saudara, uh, saya kadang-kadang kasihan gitu ya. Kasihan ya gini, terlalu tinggi gitu. Sementara banyak di antara kita itu karena memang uh, belum dengan sepenuh hati menerima setiap perkataan yang ada, gitu. Maka akan lambat jalannya. Karena tetap dengan prosesor yang lama gitu. Lambat sekali, saudara. Ini 4 laptop ini ya. Ini semua kalau buka ini, kalau yang kita sekarang ini karena memang juga dia punya speknya. Padahal ini bukan, ini i7 juga ya. i7 ya Kak. Ini i5 loh. Cuman generasi berapa? Laptop yang lain ini ada yang i7. Cuman dia punya hard disk itu bukan HD, bukan apa HHD apa? HDD, bukan HDD ya, tapi SSD gitu. Jadi dia cepat sekali dan 1 tera lagi kan. Memang cepat sekali gitu. RAM-nya sama 8 gitu. Nah, saudara, itu kalau sekali buka, kalau yang dulu kan oh lama, makanya kadang kita lama gitu ya. Itu karena bukanya lama gitu. Ini dari segi semua itu, dari segi audionya apa gitu, itu bisa cepat semua dan cepat sekali berubahnya, tidak ada lagi ini gangguan-gangguan gitu. Ya. Kalau tadinya kan saya nggak ngerti kan, gimana cara ininya, gimana. Sekarang sudah mulai ngerti. Saya enak sekali. Enaknya gini, dia karena dia cepat sekali gitu ya. Jadi saya tidak perlu khawatir lagi seperti dulu. Kira-kira seperti itu Tuhan. Makanya dia kasih tahu di awal itu. Kenali dirimu sendiri. Gitu. Kalau berkali-kali saya katakan kayak gitu. Ayo. Sudah lakukan. Sudah bayar harga nggak untuk duduk di kaki Tuhan terus gitu. Selain waktu-waktu ini. Supaya gini nanti saudara, ketika kita mendengarkan itu sudah cepat sekali dan di sini pasti nggak ada hambatan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Bahasa kita dimengerti. Bahasa dia kita mengerti. Makanya dikatakan semua jalan menuju penerapan yang nyata bagi gereja dapat ditemukan dalam firman-Ku. Mereka yang tidak bertindak sesuai firman-Ku menyinggung roh-Ku secara langsung dan aku akan memusnahkan mereka. Kita sudah baca juga ini kemarin ya. Karena segala sesuatu telah menjadi seperti sekarang ini. Telah menjadi seperti sekarang ini. Kamu gak bisa mundur lagi katanya gitu. Jadi ketika dikatakan ketika
Kita sudah masuk ke situ. Padahal saudara ini 30 tahun yang lalu. Tapi ketika dikatakan ini benar-benar seperti fresh sekali sama kita, saudara. Tahukah saudara itu karena apa? Itu firmannya, itu alfa dan omega gitu. Jadi ketika kita dengarkan saat ini fresh sekali. Karena baru kita dengarkan. Dan waktu kita menerimanya, tahu nggak? Firman itu meresap gitu. Dari mana kita tahu meresap? Itu dia bekerja dari pengertian kita gitu ya. Ketika dikatakan tadi kan, itu karena segala sesuatu telah menjadi seperti sekarang ini. Firmannya itu yang membuat. Firmannya yang mana? Yang kita mulai dengarkan. Yang kita mulai dengarkan yang bagaimana? Ketika kita serius mendengarkannya dan memperhatikannya, barulah itu makin lama makin kuat. Sehingga kita akan berkata dalam hati kita begini, betul ya, nggak ada gunanya aku hidup dengan keinginanku sendiri. Dan itu sesuatu yang sangat mendukakan hati Tuhan. Jadi ketika dikatakan itu sangat menyinggung rohku, kita itu karena firmannya itu bekerja, perkataan itu menjadi kuat sekali gitu loh. Itu karena apa? Karena kita benar-benar mulai menerapkannya dan menerimanya. Jadi ketika dikatakan, karena segala sesuatu telah menjadi seperti sekarang ini. Cuman karena kita itu, jadi ketika kita melakukan kehidupan kita di dunia ini kan, kita kan butuh segala sesuatu ya. Untuk sekolah anak, untuk makanan, untuk bayar data gitu kan. Kita kan selalu terpikir di situ kan. Makanya kita kayak balik lagi gitu kan. Ke sana gitu. Jadi kita lupa kalau kita ini sudah hidup di zaman yang berbeda. Dan kita itu sudah hidup di dunia yang berbeda. Bukan lagi dunia yang lama, tapi kita sudah hidup di langit baru dan bumi yang baru. Sebelum dihanguskan semuanya. Bagaimana prosesnya itu dihanguskan juga? Itu terjadi, saudara. Itu di alam roh atau di alam pikiran kita dulu. Gitu. Nah, waktu semakin banyak orang yang sudah dalam kelompok ini gitu, nggak peduli di mana gitu. Itu dia, bukan kita. Nah, waktu pas jumlahnya gitu. Sudah cukup? Saya bilang gitu. Dan tahukah saudara, kita tahu semua. Dan kita nggak perlu nunggu segala sesuatu menjadi seperti itu. Karena yang sedang dihancurkan itu cepat atau lambatnya ada di kita. Ada di pikiran kita. Sefleksibel itulah Tuhan. Sefleksibel itulah firman Tuhan itu. Nggak tahu, saudara ngikutin terus gak ya? Baik. Oke, kita baca dulu ya. Makanya saudara kalau dibandingkan dengan hari Minggu gitu ya, saya bisa enjoy sekali gitu ya, bisa menyampaikan gitu. Kenapa? Ya, ini tempatnya gitu ya. Dan kalau ada yang nggak mendengarkan gitu ya, nggak peduli, silahkan saja gitu. Karena kita itu dipisahkan oleh firman-Nya. Ya.
Engkau semua tidak perlu merasa terlalu sedih dan menyesal tentang perbuatan dan tindakanmu di masa lalu. Kemurahan hatiku tak terbatas, seperti lautan dan langit. Bagaimana mungkin kemampuan dan pengetahuan manusia tentang aku tidak aku ketahui seperti aku mengenal punggung tanganku sendiri. Jadi dia nggak perlu tahu. Kita yang perlu tahu tentang bagaimana keadaan kita. Siapakah di antara manusia yang tidak berada di tanganku? Apa kau pikir aku sama sekali tidak tahu tentang betapa besarnya tingkat pertumbuhanmu? Bahwa aku sama sekali tidak tahu tentang hal ini? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, ketika semua orang berada dalam keadaan mereka yang paling menderita, ketika semua orang berada dalam keadaan mereka yang paling menderita, ketika mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin memulai sesuatu yang baru, ketika mereka ingin bertanya kepadaku apa yang sedang terjadi, ketika sebagian orang menikmati pemborosan dan sebagian ingin memberontak, ketika sebagian lagi masih setia melakukan pelayanan, aku memulai bagian kedua dari zaman penghakiman. Nah, itu maksudnya tadi yang dia katakan di atas. Tadi kita belum mengerti ya. Kemarin kan kita sudah baca ini, tadi saya belum mengerti. Jadi yang dimaksudkan dari menjelaskan inilah hasil dari kalau kita itu belajar mengenali diri kita sendiri. Nah, lihat semua itu, ya. Yang dikatakan tadi itu, ketika semua orang berada dalam keadaan mereka yang paling menderita, ya, ketika mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi, ingin mulai sesuatu yang baru. Nah, itu keadaan kita tuh. Ingin mulai sesuatu yang baru gitu. Nah, mau terus seperti ini lagi. Pokoknya kalau dia sakit, pengen sembuh. Kalau dia lagi pengen sesuatu yang ini. Ya. Lihat. Ketika mereka ingin bertanya kepadaku, apa yang sedang terjadi? Apa ini Tuhan? Dan mereka ingin menantikan, mendengarkan, ini loh yang sedang terjadi gitu loh. Tetapi nggak ketemu. Tahu nggak saudara? Itulah prosesnya. Lihat ini. Pas waktu keadaan seperti itu, aku memulai bagian kedua dari zaman penghakiman, yaitu menyucikan dan menghakimi umatku. Dengan kata lain, aku secara resmi mulai melatih umatku, memungkinkan engkau semua tidak hanya menjadi kesaksian yang indah bagiku, tetapi lebih dari itu untuk meraih kemenangan yang indah dalam peperangan bagiku dari tempat kedudukan umatku. Jadi perhatikan saudara, di setiap keadaan kita itu saudara, dengan sekarang kita itu diberikan pengertian, oh ternyata musuh kita itu tidak akan pernah melampaui pengenalan kita akan Tuhan. Makanya dikatakan kita itu meraih kemenangan dari posisi di mana kita berada saat ini. Makanya dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Nah, jadi ketika dia mulai mengatakan hal yang itu berarti kalau bagi kita tanpa sengaja Tuhan membawa kita ke satu zaman yang baru bagi kita. Tapi bagi Tuhan dengan sengaja. Ketika kita mulai nggak bisa kayak gini gitu Tuhan. Kita pengen yang baru gitu. Oke? Lihat. Kita pengen rasanya nggak mau seperti ini terus gitu. Nah, pas di saat seperti itulah dia itu dikatakan dia secara resmi. Aku secara resmi mulai melatih umatku. Kapan secara resmi dia mulai melatih? Ketika kita itu sampai di satu keadaan di dalam pikiran kita ini sudah ada gini. Oh berarti Tuhan memang betul ya aku enggak. Memang betul ya
Aku tidak perlu terikat lagi kepada dunia ini. Sudah ada. Pengertian kita sudah kuat tadinya ya. Oh, Tuhan kan di dalam saya. Gak mungkin dia nggak pelihara hidup saya. Kalau saya keadaan saya seperti ini, toh Tuhan juga ikut merasakannya kok. Berarti kan gak ada yang perlu saya takutkan. Setelah berulang-ulang kita hidup dengan seperti ini, berulang-ulang terus gitu. Makanya dikatakan kenali. Di atas tadi kenali dirimu. Setiap hari gitu. Kok rasanya bangun pagi rasanya kita gimana nggak hati kita langsung gitu. Apa yang sedang terjadi? Apakah hatiku sudah mulai ini dari Tuhan gitu. Nah, kita mesti kenali itu gitu. Jadi masing-masing kita diizinkan hidup. Kita mengenali diri kita sendiri. Saya sudah tahu itu, udah sampai di situ. Izinkan sekarang. Oke. Ketika kita sudah mulai menyadari pas di posisi yang seperti itu, disitulah dikatakan itu berarti secara resmi kita sudah dibawa untuk kita itu dimurnikan katanya ya, disucikan gitu. Ya, nanti saudara akan lebih jelas lagi. Setiap saat umatku harus berjaga-jaga terhadap rencana licik iblis, menjaga gerbang rumah untukku. Mereka harus mampu mendukung satu sama lain dan saling menyediakan satu sama lain untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap iblis, di mana pada saat itulah penyesalan akan terlambat. Mengapa aku melatih engkau semua dengan begitu mendesak? Mengapa aku memberitahu engkau semua fakta-fakta tentang dunia rohani? Mengapa aku mengingatkan dan menasihati engkau semua berulang kali? Pernahkah engkau semua memikirkan hal ini? Bahkan saudara, ini sudah kita baca kemarin. Pernahkah perenunganmu menghasilkan kejelasan? Jadi ingat, jadi bukan masalah lagi nih, kita menunggu Tuhan, lalu Tuhan menjelaskan. Tapi hasil perenungan, karena apa? Firman-Nya itulah yang sedang bekerja dalam kita itu loh. Kita mulai melihat bagaimana firman itu sudah bertahta enggak dia? Sudah menaklukkan kita enggak? Sudah melepaskan kita enggak dari dunia ini? Sudah menyucikan kita enggak? Sudah membuat kita rendah hati enggak? Sudah membuat kita itu rajin belajar enggak? Atau masih membuat kita bermalas-malasan karena kita masih hati kita masih terikat dengan dunia ini. Berarti kita belum mati gitu loh. Ingat lagi perkataannya. Bukankah kita sudah masuk ke dalam kekekalan? Ingat lagi perenungan kita. Bukankah kita sudah mati bagi dunia ini? Berarti kalau masih ada yang lain tadi, berarti ada hal yang mesti kita renungkan lagi. Masih ada yang harus kita makan gitu. Firman mana? Makanan mana yang kita butuhkan? Proteinkah? Mineralkah? Vitamin apakah gitu? Di situ kita sedang dilatih gitu loh. Jadi ibaratnya kita ada di apa namanya lautan makanan gitu. Dari hasil perenungan kita tahu apa yang paling kita butuhkan. Makanya benar dikatakan dia tuliskan lohat apa namanya di loh hati kita dituliskan semua. Kita tahu sekarang menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memuji Tuhan. Bukan lagi hanya demi Tuhan, tapi demi kita. Maka kita akan tahu melakukannya dengan segenap hati, dengan suka hati. Mana ada orang yang membenci tubuhnya, saudara? Pasti dia mengasihi tubuhnya. Berarti sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti artinya apa?
Mengasihi diri kita sendiri kan. Kalau kita mengasihi orang lain, itu kan berarti kan kita mengasihi diri kita sendiri kan. Membiarkan setiap firmanku berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam rohmu. Dan yang lebih penting, menghasilkan lebih banyak buah. Ini karena yang kuminta bukanlah bunga yang cerah dan rimbun, melainkan buah yang banyak. Buah yang tidak busuk. Apakah engkau mengerti makna firmanku yang sebenarnya? Walaupun bunga di rumah kaca sama banyaknya seperti bintang dan menarik perhatian turis. Begitu layu mereka menjadi compang-camping. Sama seperti rencana iblis yang penuh tipu daya. Dan tak seorang pun yang menaruh perhatian padanya. Wah, bunga-bunga kelihatan gitu ya. Kita mulai melihat rasanya, wah berkat-berkat ada gitu. Tapi begitu Tuhan singkapkan, nggak ada lagi kesukaan di dalamnya, saudara. Sekarang kita mulai melihat, oh itu ternyata rencana iblis menghalangi kita untuk menghasilkan buah. Setelah itu mulai kita melihat, saudara, maka bunga, perhatikan di bawahnya ya. Namun bagi mereka semua yang diterpa angin dan dihanguskan oleh matahari yang memberi kesaksian tentang aku, walaupun bunga buka yang bermekaran itu tidak indah, akan berbuah begitu bunga-bunga itu telah layu. Karena aku menghendakinya demikian. Sebelum buah itu keluar, bunganya itu layu, saudara. Itu yang dikatakan tadi, proses tadi itu, saudara. Saudara, dulu saya nggak mengerti ya. Kenapa ya Tuhan kok bisa ini ya? Kok saya pilih jalan ini gitu. Saudara, kalau saya ingat dulu masa ketika saya keluar dari gereja besar itu, saudara. Beneran, saudara, saya tidak nyaman sama sekali. Beneran gak nyaman. Bagi orang saya bodoh. Mungkin ketika orang mungkin melihat, bodoh kali saya. Ketika lihat terus perjalanan, lanjut terus gitu ya. Ketika rasanya diterpa, rasanya penderitaan terus gitu ya. Ketika saya melihat, ketika saya sembuh dari sakit gitu ya. Melihat lagi. Tuhan pelihara, lanjut terus, terus lanjut gitu ya. Saudara, tak ada lagi dalam pikiran ini, saudara. Supaya dilihat orang. Kan semua orang kan sedang menunjukkan sekarang ya. Wah, bunga-bunga yang indah gitu. Oh, diberkati. Karunia-karunia meningkat gitu. Wah, nggak ada yang kurang rasanya. Anak-anak mungkin bisa sekolah yang terbaik gitu. Wah, nggak ada lagi yang kurang gitu. Tapi saudara, Tuhan menunjukkan di dalam hati saya betapa menderitanya orang-orang seperti itu. Ya, ketika aku mengucapkan perkataan ini, berapa banyak yang kau semua pahami? Itu begitu bunga-bunga itu telah layu dan menghasilkan buah. Dan begitu semua buah ini bisa disediakan untuk kenikmatanku. Aku akan mengakhiri seluruh pekerjaanku di bumi. Dan akan mulai menikmati perwujudan hikmatku.
Tahukah saudara, mungkin saya menikmati persekutuan ini, saudara. Saya melihat Tuhan setiap hari lewat persekutuan ini. Ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan ini, walaupun saya temukan di dalam diri saya berbagai hal gitu ya, ketika menyaksikan respon saudara. Tapi tahukah saudara, hati Tuhan itu dengan sedikit perhatian kita, dia sudah sangat senang. Dan tahukah saudara, pekerjaannya makin lama, makin cepat. Itu bukan karena apa gitu, bukan. Tapi itu karena firman-Nya. Dan itu sangat menyukakan hatinya. Jadi ketika dikatakan tadi, aku akan meninggalkan, aku menyelesaikan, aku akan meninggalkan bumi ini. Maksudnya begini saudara. Ketika kita ditinggalkan oleh dia. Sekali lagi kan, dia naik ke surga ya. Sekarang kita mengerti apa artinya dia naik ke surga. Dia pulang ke tempatnya katanya. Sampai engkau semua mengaku bersalah katanya. Hosea 5 ayat 15. Saudara, disitulah kita sudah menemukan diri kita yang sesungguhnya. Disitulah pekerjaannya sudah menghasilkan buah. Disitulah kita seperti dibangkitkan dari orang mati, dari dunia orang mati. Kita mengalami kebangkitan. Disitulah kita sudah mengalami bagaimana firman-Nya itu menghasilkan buah. Bunga. Wah, itu hal yang indah. Tapi puncak daripada keinginannya adalah buah. Disitulah saudara dikatakan dia menikmati hasil daripada hikmat-Nya. Oh saudara, kalau saudara menunggu rasanya lama penderitaan ini gitu. Tahukah saudara? Itu mungkin sepersekian tetes dari kerinduan Tuhan ingin keluar dari segala penderitaan ini. Bayangkan saudara, berapa tahun sih umur kita? Dari umur kita itu berapa tahun kita menderita? Berapa tahun sih kita ditinggalkan sendirian? Berapa tahun sih kita nggak makan? Berapa tahun sih kita dikecewakan? Berapa tahun sih kita ditolak orang, dihianati orang? Berapa tahun? Berapa persen dari sekian umur kita? Coba bandingkan apa yang dialami oleh Tuhan semesta alam itu. Mana mungkin dia lupakan manusia. Sementara kita ini ciptaan dia. Berapa banyak orang yang enggak mengerti tentang dia. Bahkan berapa banyak orang-orang pilihannya yang sudah dijelaskan dia berulang kali. Kita enggak ngerti-ngerti. Tapi dia sabar terhadap kita. Ketika dia marah kepada kita. Muka kita jadi muram. Gitu. Padahal karena kesalahan kita. Dan berapa kali saudara kita datang kepada dia. Dia mengelus dadanya. Dan dia melupakan semua pemberontakan kita, saudara. Bagaimana, saudara? Kalau saudara coba ambil posisi dalam posisinya Allah itu. Ketika kita sudah mulai menyadari itu, saudara. Disitulah yang dikatakan, dia menikmati buah dari hikmatnya itu, saudara. Ketika saya mulai menyadari, sekarang saya mengerti kenapa Tuhan keluarkan saya dari situ. Sekarang saya mengerti kenapa Tuhan izinkan
pelayanan kita seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan orang-orang keluar dari pelayanan kita? Kenapa Tuhan izinkan ada Yudas di antara murid-murid Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan izinkan itu semua? Sekarang kita sadar. Yang kita alami hanya sedikit saja. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, lalukanlah cawan ini. Itu sekali seumur hidup. Dia nggak pernah mengucapkan kata-kata itu lagi. Karena dia sudah menyatu dengan Bapaknya. Tahukah saudara? Hal yang sama bagi kita. Ketika segala sesuatu menerpa kita, apapun itu, tidak mungkin kita bersungut-sungut lagi, saudara. Karena dengan bersungut-sungut, kita sedang mengatakan, lalukanlah cawan ini. Tapi kita akan berkata, generasi yang baru adalah generasi yang berkata, Tuhan, aku bersyukur. Tak mungkin engkau melakukan sesuatu yang tidak baik bagiku. Kehendak-mu pasti yang terbaik, Tuhan. Dan tidak mungkin apapun yang ku alami, tidak mungkin tidak baik. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau selama ini bisa memimpin aku keluar dari keadaan yang sulit, tak mungkin keadaan apapun tak mungkin tak bisa kulewati. Tak mungkin engkau meninggalkan aku Tuhan. Karena engkau sudah menyatu di dalam aku. Saudara. Ketika kita merenungkan perkataan itu, disitulah benar-benar arti keselamatan itu. Disitulah segala usaha kita ingin berkenan di hadapan Tuhan itu berhenti. Disitulah benar keselamatan dari Tuhan itu. Panji-panji keselamatan itu ditegakkan di atas gunungnya Tuhan. Panji keselamatan yang dari Tuhan. Disitulah kita mengibarkan panji-panji keselamatan itu. Artinya, keselamatan kita adalah dari Tuhan. Dan Tuhanlah keselamatan kita. Disitulah panji kebenaran. Disitulah panji-panji kesembuhan. Kita kibarkan, saudara. Panji-panji kekudusan, saudara. Panji-panji penghakimannya, saudara. Kita nggak menolak lagi untuk dihakimi. Disitulah, saudara, perenungan kita setiap hari, saudara. Disitulah baru kita boleh benar-benar diajar oleh Tuhan. Dan kita menerima setiap pengajaran-pengajarannya. Disitulah baru berbuah. Ada yang 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Ada yang 100 kali lipat. Bukan masalah 30 kalinya, saudara. Untuk apa 100 kali lipat? Tapi kalau hanya satu musim. Saudara 30, 60, 100. Bukan masalah siapa orang itu. Tapi tiap bulan dia menghasilkan buah. Tiap musim berbuah, ada buahnya. Tidak seperti pohon ara. Tiap diinginkan oleh Tuhan, ada buahnya. Kapanpun Tuhan datang ingin menikmati buahnya kita, dia mendapatkan buah dan dia dikenyangkan oleh kita. Karena setiap kali dia sudah mengenyangkan kita. Baik saudara, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat setiap perkataan-perkataan. Terima kasih buat hikmat Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur boleh mengenal Engkau semakin hari semakin dalam. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua.